Sebelum menonton jangan lupa dukung channel ini biar berkembang ya sobat. Klik like, komen dan subscribe-nya ya. Halo sobat semuanya, semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas tentang negara-negara yang baru merdeka dan diakui kedaulatannya. Oke, tidak perlu basa-basi lagi, berikut adalah informasinya. 1. Sudan Selatan. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia, yang mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 9 Juli tahun 2011, negara yang berlokasi di Timur Afrika ini telah diakui sebagai anggota PBB. Sudan Selatan berbatasan dengan Ethiopia, Sudan, dan Republik Afrika Tengah. Sudan Selatan sebelumnya merupakan bagian dari Sudan, yang memiliki sejarah panjang sebelum merdeka. Menurut sejarah, Sudan diduduki oleh Inggris kemudian Mesir dari 1899 sampai 1956. Sebelum Sudan Selatan menyatakan kemerdekaan, terjadi 2 kali perang saudara di Sudan, yang berlangsung dari 1972 sampai 2005. Kemudian, pada 2005 Sudan Selatan menjadi daerah otonom. Kemerdekaan Sudan Selatan akhirnya diperoleh melalui referendum yang dilakukan pada Januari tahun 2011. Hasil referendum ini kemudian diratifikasi pada tanggal 9 Juli tahun 2011, sekaligus menjadi Hari Sudan Selatan sepenuhnya diakui sebagai negara yang berdaulat penuh. 2. Kosovo. Kosovo adalah negara termuda di dunia peringkat kedua. Secara resmi Republik Kosovo mendeklarasi kemerdekaan pada tanggal 17 Februari tahun 2008. Kosovo menjadi negara baru dari negara tetangga Serbia. Meski Serbia tidak mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat, sekitar 97 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Kosovo sebagai negara. 3. Montenegro. Negara termuda ketiga adalah Montenegro, yang merdeka tanggal 2 Juni tahun 2006. Montenegro memutuskan menjadi negara berdaulat setelah berpisah dari Serbia. Sebelumnya Montenegro adalah kerajaan di abad ke-20 dan menjadi bagian Yugoslavia. Setelah pecahnya Yugoslavia, Montenegro membentuk federasi bersama Serbia. Sampai akhirnya Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan. 4. Serbia. Negara termuda keempat adalah Serbia yang merdeka pada tanggal 5 Juni tahun 2006. Serbia mendapatkan kemerdekaan setelah membubarkan konfederasi dengan Montenegro tahun 2006. Mulai abad ke-16 sampai 19, Serbia menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Kemudian terjadi revolusi Serbia yang menetapkan negaranya sebagai monarki konstitusional. Ketika Perang Dunia II, Serbia bersama negara Slavia membentuk Yugoslavia. 5. Timor Leste. Timor Leste dahulu menjadi bagian provinsi Indonesia. Kemudian Timor Leste secara resmi menjadi negara pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Berdasarkan sejarah Timor Leste dijajah oleh Portugal abad ke-16. Pasca Portugal meninggalkan Timor Leste pada tanggal 28 November tahun 1975, partai politik terbesar saat itu, yakni Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste. Namun, 9 hari setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, Indonesia menginvasi dan kemudian menduduki Timor Leste, serta mendeklarasikan wilayah ini sebagai provinsi ke-27. Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia selama 24 tahun. Pada 1999, pemerintah Indonesia menyelenggarakan referendum, yang memberikan pilihan kepada rakyat Timor Leste antara menerima usulan pemberian status otonomi dalam Indonesia atau merdeka. Hasil referendum yang berlangsung pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 menunjukkan mayoritas rakyat Timor Leste ingin merdeka. Setelah itu, dibentuklah pemerintahan transisi oleh PBB dengan nama United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). Pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Leste resmi menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh dan diakui oleh PBB. Ini menjadikan Timor Leste sebagai negara pertama yang merdeka di abad ke-21. 6. Palau. Palau disebut juga Republik Palau yang berada di bagian barat Pasifik. Negara Palau memiliki banyak pulau-pulau kecil. Dahulu Palau dijajah oleh orang Eropa pada abad ke-16. Spanyol menjadi negara pertama yang menjajah Kepulauan Palau. Tahun 1574, Palau menjadi bagian dari Hindia Timur Spanyol. Setelah Perang Dunia II, Palau menjadi bagian Kepulauan Pasifik yang berada di bawah kendali Amerika Serikat.
Pada tanggal 1 Oktober tahun 1994, Palau resmi menjadi negara yang berdaulat. 7. Eritrea. Peringkat 7 ada negara Eritrea, negara di wilayah Afrika. Eritrea mendapatkan kemerdekaan secara de facto tahun 1991. Kemudian Eritrea mendapatkan kemerdekaan secara de jure pada tanggal 27 April tahun 1993. Sebelum merdeka, Eritrea berusaha mendapatkan kemerdekaan selama 3 dekade. Pada abad ke-16, Eritrea diduduki Ottoman selama beberapa dekade. Kemudian Portugis datang sebagai negara Eropa pertama yang berada di Eritrea. Eritrea sempat menjadi negara federasi dengan Ethiopia di bawah dorongan Amerika Serikat tahun 1950-an. 8. Republik Ceko. Ibu kota Republik Ceko adalah Praha. Republik Ceko dikenal sebagai Ceko yang merdeka pada tanggal 1 Januari tahun 1993. Republik Ceko terbentuk setelah negara Cekoslowakia yang berada di Eropa Tengah. Sebelumnya Republik Ceko diperintah berbagai kerajaan hingga menjadi negara komunis Blok Timur tahun 1948. Berdasarkan oldes.org, Republik Ceko berada di peringkat ke-31 sebagai pemerintahan demokratis. Selain itu Republik Ceko menempati peringkat 9 sebagai negara teraman di dunia. 9. Slovakia. Tanggal merdeka Slovakia pada tanggal 1 Januari tahun 1993. Ibu kota negara Slovakia adalah Bratislava. Sebelumnya negara Slovakia bagian dari Cekoslowakia yang memperoleh kedaulatan bersama dengan Republik Ceko. Sebelumnya Cekoslowakia pertama kali dibentuk ketika Perang Dunia I. Negara Slovakia memiliki sejarah panjang seperti perang dan kudeta. Tahun 1948, Cekoslowakia berada di bawah pemerintahan komunis. Saat itu Cekoslowakia menjadi bagian dari Blok Timur yang dipimpin Soviet. Dan negara yang terakhir ialah 10. Kroasia. Tahun berdiri negara Kroasia pada tanggal 25 Juni tahun 1991. Secara resmi nama negara adalah Republik Kroasia yang berada di Eropa Tengah dan Tenggara. Kroasia mendeklarasikan kemerdekaan setelah berpisah dengan Yugoslavia. Kroasia terus berjuang untuk meraih kemerdekaan selama 4 tahun. Saat ini negara Kroasia masuk dalam ekonomi berpenghasilan tinggi berdasarkan klasifikasi Bank Dunia. Oke sobat sekalian, terima kasih telah menonton video dari saya. Segitu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. NKRI harga mati.